Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septiawa Fahairiyah dari kelas SF212B dengan nomor induk mahasiswa 332198221108. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan sedikit tentang mepiridin analgetik narkotika. Untuk penggolongan analgetik narkotika, yang pertama ada mepiridin dan turunannya, yang kedua ada morfin dan turunannya, yang ketiga ada metadon dan turunannya, yang keempat ada yang lain-lainnya. Analgetik narkotika adalah senyawa yang dapat menekan sistem saraf pusat secara selektif. Digunakan untuk mengurangi rasa nyeri yang disebabkan oleh penyakit kanker, serangan jantung akut, sesudah operasi, dan kolik usus atau ginjal. Untuk analgetik narkotika ini, dia bisa mengobati rasa nyeri dari sedang hingga berat. Sekarang kita masuk ke meperidin. Meperidin adalah atau petidin atau dikenal sebagai meperidin merupakan analgesik narkotik yang dapat digunakan untuk meredakan sebagian besar jenis nyeri sedang hingga berat. Seperti yang saya bilang tadi, jadi meperidin ini termasuk analgetik yang bisa meredakan rasa nyeri dari sedang hingga berat, termasuk nyeri pasca operasi atau nyeri persalinan, itu dia bisa. Untuk meperidin bekerja pada tempat spesifik pada susunan saraf pusat yang disebut dengan reseptor opioid, di mana kerja meperidin secara spesifik adalah pada 8,9 reseptor. Sekarang, untuk penggunaan obat meperidin ini harus mengikuti petunjuk pada tanda yang diberikan oleh dokter dan baca petunjuk pada label kemasan. Jangan pernah gunakan meperidin melebihi dosis atau untuk jangka waktu lebih lama. Jadi, kalau emang kalian menggunakan obat meperidin ini, kalian harus konsul dulu ke dokter untuk penggunaan dosis atau waktu yang lebih lama. Dan untuk efek samping dari penggunaan meperidin ini, dia biasanya gatal-gatal, sulit bernafas, bengkak pada wajah, bibir, lidah, atau tenggorokan, terus bisa membuat linglung, tremor, dan dapat membuat nafas pendek hingga berhenti. Sekarang kita masuk ke dalam hubungan struktur dan aktivitas meperidin. Turunan meperidin, yaitu meskipun strukturnya tidak berhubungan dengan struktur morfin, tetapi masih menunjukkan kemiripan karena mempunyai atom sekwartener, rantai etilen, gugus entersier, dan cincin aromatik, sehingga dapat berinteraksi dengan reseptor analgetik. Yang mana aja sih atom sekwartener, rantai etilen, gugus entersier, dan cincin aromatik? Untuk yang atom sekwartener itu dia di sebelah sini. Untuk rantai etilennya di sebelah sini. Untuk atom sekwartenernya di sebelah sini. Untuk rantai etilennya di sini. Gugus entersiernya di sini. Dan cincin aromatiknya di sini. Meperidin ditemukan memiliki potensi rendah pada reseptor dibandingkan dengan morfin, tetapi penetrasi jauh lebih tinggi ke otak, sehingga senyawa dengan sekitar 10% dari potensi morfin.
4 etil ester ditemukan menjadi panjang optimal untuk potensi analgesia. Meningkatkan atau menurunkan panjang rantai berhubungan dengan penurunan aktivitas. Ya, untuk rumus kimianya, yaitu dari mepiridin ini adalah etil 1, metil 4, fenilpiperidin karboksil. Terus mempunyai nama lain yaitu mepiridin hidroklorid dan petidin hidroklorid. Dan ini adalah contoh turunan mepiridin. Yang dimana di sini adalah struktur umumnya. Ini adalah nama obatnya yang terdiri dari meperidin, bemidon, properidin, alfaprodin, dimeperidin, feneridin, anileridin, difenoksilat, loperamid, fentanyl. Dan di sini adalah untuk aktivitas analgesiknya. Untuk difenoksilat ini strukturnya itu berhubungan erat dengan meperidin, tetapi efek analgetiknya lemah karena adanya gugus yang besar pada atom disulfid. Mempunyai efek menghambat pergerakan saluran cerna sehingga digunakan sebagai konstipan pada diare. Jadi kalau difenoksilat ini untuk analgetiknya itu agak lemah karena ini besar atom nitrogennya. Jadi untuk mengobati rasa nyeri dia kurang. Kalau untuk loperamid HCl ini strukturnya mirip dengan difenoksilat tadi, tetapi efeknya lebih spesifik, lebih kuat, dan lebih lama. Loperamid mempunyai efek langsung pada otot longitudinal dan sirkular dan menyebabkan konstipasi sehingga dapat digunakan sebagai konstipan pada kasus diare akut dan kronik. Jadi dibandingkan strukturnya dia mirip dengan difenoksilat, tetapi untuk loperamid ini dia lebih kuat analgetiknya dibandingkan difenoksilat tadi. Untuk fentanilnya yaitu merupakan analgetik narkotik yang sangat kuat yang digunakan sebagai premedikasi pada anestesi sistematik sebelum operasi. Baik, kita masuk ke dalam analisa kualitatif meperidin. Petidin hidrokloridum itu mempunyai organoleptis, yaitu serbuk hablur tidak berwarna atau putih tidak berasa atau hampir tidak berasa. Untuk kelarutannya, itu mudah larut dalam air, larut dalam 20 bagian etanol 95%, larut dalam kloroform. Untuk struktur petidin ini, untuk struktur kimia petidin hidrokloridum ini, dia tidak berhubungan dengan morfin, tetapi dia mempunyai kemiripan dengan morfin. Yang tadi saya jelaskan di mana dia mempunyai atom C-quaterner dan cincin aromatik sehingga dia berikatan dengan analgetiknya. Untuk identifikasinya yaitu larutkan 5 mg dalam 0,5 ml air. Tambahkan 2 tetes larutan formaldehida dan 2 ml asam sulfat. Terjadinya warna merah jingga. Dari yang warna merah jingga ini karena dilihat dari pemeriannya. Kenapa dia bisa menghasilkan warna merah jingga? Untuk uji identifikasinya yaitu terbagi menjadi 3.
Yang pertama, memenuhi syarat identifikasi basa nitrogen organik. Yang kedua, larutan 10 mg per mili menunjukkan reaksi klorida seperti tertera pada uji identifikasi umum. Yang ketiga, waktu retensi puncak utama kromatogram, larutan uji sesuai dengan larutan baku, seperti tertera pada penetapan kadar. Untuk syarat identifikasi basa organik. Cara ini digunakan untuk identifikasi senyawa amin peroksid. Larutan 50 mg zat dalam 25 ml HCl 0,01 N. Pindahkan ke dalam corong, pisah, saring jika perlu. Bilas penyaring dan sisa beberapa kali dengan sedikit air. Untuk dalam corong pisah kedua, larutkan 50 mg yang sesuai dalam 25 ml HCl 0,01. Pada masing-masing larutan, tambahkan 2 ml NaOH 1 N dan 4 ml karbon disulfida. Kocok selama 2 menit, saring, kumpulkan fitratnya. Jadi, kalau misalkan sudah, ya dikocok selama 2 menit dulu, lalu disaring, habis itu kumpulkan fitrat. Terus, untuk ukur serapan inframerah, masing-masing fitrat pada panjang gelombang 7M dan 7 mikrometer dan 15 mikrometer menggunakan sel 1 mm dengan karbon disulfid sebagai belangko. Spektrum serapan inframerah larutan uji menunjukkan maksimum pada bilangan gelombang yang sama pada larutan baku. Lalu kita masuk ke dalam uji amin klorid. Pada uji amin klorida, termasuk alkaloida klorid, tidak menunjukkan reaksi terhadap uji A. Tambahkan 1 tetes asam nitrat encer dan 0,5 ml nitrat pada larutan uji jika tidak dinyatakan lain pada monografi. Lebih kurang 2 mg ion klorida dalam 2 ml terbentuk endapan putih dadi. Yang ketiga, sentrifuge, pisahkan beningan, cuci endapan 3 kali, tiap kali dengan 2 ml asam nitrat. Yang dengan konsentrasi asam nitrat ini yaitu adalah 1/100 dan buang air pencuci. Tambahkan tetes demi tetes amonia pada endapan, maka endapan segera larut. Baik, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.